Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata pelajaran PIPAS. Di sini kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Untuk perkenalan dimulai dari sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Umari Mayawati, nomor absen 11. Saya Novi Nuraini, nomor absen 18. Saya Winda Anggraini, absen 32. Saya Ulia Jahra, nomor absen 04. Saya Raisa Kamila, nomor absen 19. Saya Kiran Muhammad Ripaldi, nomor absen 01. Mungkin sekian dicukupkan perkenalan dari kelompok kami. Kami mengucapkan Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisa Kamila dari kelas 10 MPLB 1. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Junjun Nugraha tentang makanan sehat. Langsung saja ke dalam pertanyaannya, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah semua jenis makanan olahan harus dihindari atau adakah yang masih bisa dikategorikan sebagai makanan sehat? Yang pasti bahwa makanan sehat itu pasti ada pengolahannya. Jadi tidak bisa kita menghindari bahwa makanan olahan itu kita hindari. Contohnya ya, karena makanan sehat itu harus diolah juga. Ya, seperti itu. Jadi tidak semua, mungkin maksudnya kata definisi makanan olah itu makanan yang dibuat secara pabrikasi atau apa, ya gitu kan. Saya yakin melalui regulasi pemerintah melalui Kemenkes atau Kementerian Kesehatan atau itu ada izinnya, ya, dan itu sudah dipertimbangkan komposisi yang ada di dalam makanan olahan tersebut. Ya, jadi kita tidak bisa dihindari bahwa makanan olahan juga saat ini diperlukan. Ya. Lanjut ke dalam pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara mengatasi tantangan dalam menerapkan pola makan sehat di tengah gaya hidup modern yang serba cepat? Intinya satu ya, tolong perhatikan kemasannya ya, karena apa? Takut ada yang expired ya. Yang kedua, pilih jenisnya, makanannya apa? Makanannya mengandung protein, vitamin, lemak atau apa, gitu kan? Yang ketiganya tentunya kita perlu melihat ya bahwa jangan terlalu berlebihan. Artinya ketika kita makanan dengan gaya fast food atau apa, itu juga jangan berlebihan. Jajanan juga hati-hati, jangan karena kita suka ya hampir setiap hari jajan itu, apalagi di sana di bumbu-bumbunya ya, cabenya, cabai keringnya berlebihan ya, terus MSG-nya berlebihan, nah itu dihindari seperti itu. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana peran edukasi dan informasi yang benar dalam membantu masyarakat memilih makanan sehat? Nah, itu sangat penting sekali, perlu ada edukasi dan informasi yang benar tentang makanan sehat, terutama untuk generasi ya saat ini ya, bagaimana agar tubuh generasi termasuk kalian, anak-anakku sekalian itu sehat ya, seimbang gizinya, karena berlebihan juga nggak boleh ya, seimbang gizinya, dan cari referensi banyak sekali ilmu yang bisa kita serap tentang gizi ya, berapa kadar protein yang harus dimiliki oleh kita, berapa kadar lemak, berapa kadar zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh agar kita tetap seimbang. Hindari jajan berlebihan ya, karena suka itu aja lupa makan, jadi makannya juga harus seimbang ya, seperti itu ya. Baiklah, mungkin itu sekian pertanyaan yang bisa saya berikan kepada Pak Junjun, dan itu juga jawabannya. Terima kasih kepada Bapak Junjun Nugraha atas berkenannya diwawancara oleh kelompok kami dari kelas 10 MPLB. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semangat. Bapak makasih. Ya. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Putra dari kelas 10 MPLB mengenai makanan sehat. Lalu langsung saja kita akan ke pertanyaan nomor 1. Yang pertanyaannya adalah, apakah makanan sehat harus selalu mahal dan sulit didapatkan? Jawabannya enggak ya. Karena makanan sehat yang sekarang masih mudah didapatkan. Misalkan kita kepikiran nih bagi lalai, misalkan salad sayur. Nah kan wortel, kol, terus jagung,
nggak makan berapa hari, bahkan makannya cuma pedes. Kan kita tadi gangguan pencernaan, penyakit kronisnya juga, belum lagi tenaga kita terkuras, berat badan menurun, semuanya itu kan berpengaruh pada diri kita. Artinya kan malah mengundang penyakit menurun. Jadi sebaiknya kita makan makanan sehat. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dan jawaban dari kita dari kelas 10. Akan mewawancarai Hari Saripatu dari kelas 10 MPLB 2. Baik, lanjut saja ke dalam pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu, seberapa penting peran air dalam menjaga kesehatan tubuh dan berapa jumlah ideal konsumsi setiap hari? Air sangat penting untuk tubuh kita. Air juga dapat mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam hidup kita. Untuk ukuran dewasa, minum air bisa 2 liter atau 8 gelas per hari. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana pengaruh pola makan sehat terhadap pencegahan penyakit kronis seperti diabetes dan Untuk pola makan sehat, untuk mencegah penyakit kronis seperti jantung, diabetes dan lain-lain itu kita bisa memakan bisa mengkonsumsi makanan sehat seperti sayuran, biji-bijian dan yang lain-lain. Kita mengkonsumsi sayuran dan lain-lain itu bisa mencegah penyakit tersebut. mungkin sekian jawaban dan pertanyaan dari Hani kelas 10 MPLB 2. Terima kasih. Setelah dari kelas 10 MPLB 1 akan mewawancarai Ahmad Paujan dari kelas 10 MPLB 2, dan di sini juga ada rekan saya Adrian M. Ripaldi dari kelas 10 MPLB 1. Di sini kami akan memberikan pertanyaan kepada Ahmad Paujan yang pertanyaannya akan diberikan oleh Adrian. Apa sebenarnya definisi makanan sehat dan bagaimana kita bisa memastikan makanan yang kita konsumsi memenuhi kriteria tersebut? Oke, perlu dijelaskan ya, definisi dari makanan sehat itu adalah makanan yang mengandung berbagai nutrisi, vitamin, dan juga gizi yang seimbang. Misalkan contohnya kayak sayuran, dan juga sayuran dari kayak wortel ya, kemudian kangkung, terus bayam, dan kalau daging-dagingnya mungkin dari daging sapi sebagai protein, dan daging ayam juga bisa. Dan kalau untuk apakah kita bisa mengetahui makanan itu sehat atau tidak, kita bisa dilihat dari cara penggorengannya atau cara membuat makanan tersebut. Kalau misalkan makanan tersebut digoreng menggunakan minyak jelantah ya, atau minyak bekas, itu tentu akan berisiko mengganggu sumber protein dari makanan tersebut. Contohnya misalkan apabila daging ayam digoreng menggunakan minyak jelantah atau minyak bekas, tentu ayam tersebut akan menjadi sumber penyakit bagi organ tubuh kita. Kita akan menjadi batuk, ataupun kita juga akan gampang haus gitu ya kalau misalkan terlalu banyak makanan yang berlemak atau berminyak. Nah, jadi salah satu unsur dari makanan sehat adalah yaitu dari proses penggorengannya, terus dari penyajiannya juga, apakah bersih atau tidak gitu. Lah pokoknya pesan ininya ya, pesan dari saya sih, kalau untuk makanan sehat itu lebih baik lah dipilih-pilih secara bijak lah gitu. Jangan sampai kita tuh mengkonsumsi makanan-makanan yang berminyak berlebihan, apalagi kelebihan MSG ya, terlalu asin atau terlalu pedas gitu. Jadi kita harus memperbanyak makan sayuran yang sehat, kalau bisa sih buatan sendiri. Dan juga sebelum membuatnya harus dicuci terlebih dahulu, dicuci dengan bersih. Kalau bisa menggunakan sabun pencuci khusus. Oke, segitu aja mungkin. Makasih Paujan. Baik, terima kasih. Mungkin sekian pertanyaan dan jawaban dari Ahmad Paujan dari kelas 10 MPLB 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pipas. Di sini saya akan mewawancarai Dada Solihin dari kelas 10 MPLB 3, dan di sini ada pewawancaranya yaitu Adrian M. Ripaldi dari kelas 10 MPLB 1.
Untuk pertanyaan akan dilontarkan oleh Adrian M. Ripaldi. Pertanyaan pertama, bagaimana peran serat dalam makanan sehat dan apa dampaknya jika asupan serat kurang? Menurut saya, peran serat dalam makanan sehat sangat berperan penting, terutama dalam pencernaan dan mengontrol berat badan. Kekurangan serat dapat menyebabkan penyakit seperti sembelit, peningkatan resiko penyakit jantung dan diabetes, serta kekurangan berat badan. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara membedakan antara lemak sehat dan lemak yang berbahaya bagi tubuh? Lemak sehat adalah lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda, sedangkan lemak berbahaya adalah lemak jenuh dan lemak trans. mungkin sekian jawabannya. Ini itu saja pertanyaan dan jawaban dari Dede Solihin kelas 10 MPLB 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.